Allah. Ada yang memaknainya dengan nanti mampu bertemu dengan Kanjeng Nabi di Yaumul Kiamah dengan iskalam tadi dan jawabannya. Terus ada lagi yang memaknai fil yaqadah niku tidak harus fi yaumul kiamah. Fil yaqadah di situ juga di dalam dunia ini pun sudah banyak yang mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita yang menyebutkan para wali-walinya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada cerita kalau jenengan nalikane makhluk qiyam ini kuno foto maksudnya kita menyambut rawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin kanjeng Nabi rawuh? Mungkin biidznillah. Kalau hati kita khusyuk, hudur, hati kita bersih, insya Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari di syarah dari hadis tadi, wala yatamassalu asyaitanu bihi. Napa po? Ngarepe man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqada wala yatamassalu asyaitanu bihi. Di syarahnya Anda baca. Banyak para wali-walinya Allah yang langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dan cerita yang masyhur di daerah Lebanon ketika merayakan peringatan Maulid, itu perayaannya lebih heboh dibandingkan kita di Indonesia. Seperti pesta pedang pora. Ngertos pesta pedang pora sampean? Nah, kayak pesta nih para TNI dengan menembakkan senapan ke arah langit. Senapan ditembakkan dilalah di saat itu nopo pelurunya masih ada di dalam senapannya dan pelurunya nyasar masuk ke rumahnya orang kafir. Dilalah masuk ke rumahnya orang kafir mengenai kepala anak orang kafir tersebut. Karena tekanan dari peluru itu sangat besar, maka peluru masuk ke dalam kepalanya dan sampai di tengah-tengah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak ini dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit setempat tidak mampu mengobati karena anak ini sudah dalam keadaan yang sangat parah. Dokter tidak sanggup, teknologinya tidak mumpuni. Akhirnya si anak dirujuk ke negara Amerika yang lebih canggih teknologinya dan lebih canggih dokternya, dengan harapan nyawa anak ini bisa terselamatkan. Tapi apa yang terjadi di Amerika dengan fasilitas yang mumpuni, teknologi yang modern, dengan dokter-dokter yang canggih berpengalaman, tapi melihat kondisi anak sudah sangat kritis, peluru yang masuk begitu dalam dan tidak bisa diselamatkan, maka orang tua anak ini hanya tinggal bersedih saja. Dia lihat anaknya ada di ruangan ICU, kemudian dia memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, lihatlah anakku sekarang dalam sakaratul maut akibat ulah dari umatmu yang merayakan hari kelahiran. Lihatlah wahai Nabi Muhammad, lihatlah wahai Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri anak di ruang ICU yang sudah dalam kondisi kritis. Beliau rawuh dengan mengusap kepala dari si anak tadi, dan apa yang terjadi? Si anak yang sudah dalam keadaan koma sekarang menjadi sehat bugar seperti semula. Di ruangan luar, ayah melihat anaknya sekarang bermain dengan riang ceria, bergembira, tidak seperti yang kemarin dalam keadaan koma. Betapa terkejutnya si orang tua ini, kemudian menghampiri si anak, berkata kepada si anak, apa yang terjadi nak, sekarang kamu kok sembuh? Wahai ayah, jangan biarkan dia keluar. Siapa nak? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghampiri aku, beliau mengusap kepalaku, sekarang aku sembuh. Ini orang kafir yang memanggil, Kanjeng Nabi datang. Lah,
Apalagi kita yang Muslim, kalau penuh dengan harapan, hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang hudur, maka itu tidak hanya menjadi impian, insya Allah menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita, harapan dari kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan peringatan ini menambah mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, semoga beliau dalam melaksanakan ibadah umrahnya diberi kesehatan, keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo dipun terusaken.